Channel. Jadi di sini saya akan melihat update lagi untuk hari ini ya. Sekarang hari Jumat 28 Januari ya. Akhir-akhir minggu ya. Besok kita libur, marketnya libur ya, bukan kitanya yang libur gitu. Kita mungkin masih kerja gitu. Not too bad, kita harus lihat nih, position yang kita punya itu apa. Ya, saya pasang dua posisi ya. Two position, ada buy limit, ada sell stop. Buy limit itu apa? Kalau misalkan harga nih, kalau semisalkan price, ups, terlalu bersemangat, price menyentuh area buy limit kita, maka pending order akan tereksekusi. Kita akan running position gitu. Dan ketika itu terjadi, harapan dari analisa gua itu adalah dia akan meroket terbang ke atas gitu. Ke zona yang ada di sini. Ya. Ini ada zona juga nih. Zonanya ada di sini dia. Kalau kita lihat resisten kan, ada satu, dua, tiga. Nih, satu, dua, tiga. Terus ada support become resistant. SR flip. Ini zona yang kuat, tapi kita buangnya di sini aja. Ya, kita buangnya di pertengahan aja. Ada potensi dan naik ke atas. Cuman kenapa kita harus melakukan sell limit ya? Kenapa melakukan sell limit? Karena kalau misalkan dia tendensinya itu, ups, agak ngelek. Kalau misalkan dia tidak kuat, ya katakanlah karena kemarin FOMC gitu. Suku bunga naik, orang tuh optimis untuk beli USD. Artinya apa? Gold dibuang kan, ya. Buy USD, sell gold gitu. Pola pikirnya seperti itu biasanya. Nah, ketika itu terjadi, mayoritas orang sell 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 dan hal hasil jebol. Ya, kita sudah pasang stop loss di sini. Ya, buy limit kita, buy order kita akan dibuang di level 17. Nih, posisinya. 17.85. Ya, kalau misalkan marketnya nggak kuat naik, ada tendensi seperti itu. Dia bakal terjun bebas dan melahap SL kita. Tapi tentu saja dong, kalau misalkan hal itu terjadi, masa kita bengong aja? Pasti kita akan pasang sell stop. Kenapa? Karena saya melihat tuh range-nya cukup besar gitu. Range-nya cukup besar tuh maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita bicara trading, baik forex, gold, ya pasar derivatif, mereka itu permainannya tuh seperti permainan bola pingpong. Ya, jadi kalau misalkan market maker, bank, institusi besar, mereka tuh trading nggak pakai asal-asalan. Mereka pasti entry-nya kalau nggak di zona key level, ya area support resisten yang kuat, ya zona key level lagi, gitu. Atau enggak fundamental gitu. Mereka melihat oh kedepannya bakal terjadi potensi kenaikan dari USD gitu. Mereka hanya seperti itu. Ya, mereka tidak akan entry di tempat-tempat yang sekiranya tuh tidak meyakinkan gitu. Dan kalau saya lihat di sini gap jarak ya, bukan gap gap candle ya. Gap jarak dari zona yang satu ini ya. Yang zona emas ini kan key level, sama yang satu ini itu cukup jauh. Kita lihat di sini. Zonanya berapa? Hampir sekitar 4 40 dolar ya range-nya. Nih kita hitung saja dari posisinya, dari yang paling bawah sampai paling atas itu targetnya tuh sekitar 37 nih. 37 ya. Tuh kelihatan tuh 37-nya. Nah, ini jauh. Sementara SL saya cuma 7, cuma 7 dolar gitu. Alhasil, kalau misalkan melihat seperti ini, maka kalau saya mengorbankan sel di bawah sini, ya, mengorbankan sel di bawah sini dengan ups, dengan ekspektasi dia terjun di sini, no problem, karena risk rewardnya masih bagus, gitu. Cuman kalau misalkan gapnya kecil, ya kayak misalkan kayak gini kan kecil ya, dibandingin yang di bawah nih, dibandingin yang di bawah sini, gap yang ada di sini itu kan kecil, ya, yang ada di sini. Ya kurang bagus lah gitu. Cuman karena melihat ini ada potensi
dia longsor cukup dalam, terus juga gap jarak dari key levelnya cukup jauh, maka saya akan pasang sell stop gitu. Sell stopnya di mana? Sell stopnya di angka stop loss buy limit kita 17.80, ya 480 setengah dengan stop loss 17.9315 dengan target 17.50 gitu. Itu adalah penargetan dari kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Sebenarnya sih belum tentu ya market ini bakal execute sekarang, posisi dua ini bakal execute sekarang terus take profit. No, kita tidak akan melakukan scalping atau cuan cepat, cuan instan. No, saya akan melakukan sesuai yang saya pelajari aja gitu. Yang sekiranya itu realistis, realistis aja. Dalam sebulan trading cuma 3 menit, 3 kali, 5 kali. Gak usah aneh-aneh, gak usah 100 kali. Ya, satu pair ya. Kalau misalkan kayak kemarin saya pasang 16 instrumen, ya 16 dikali 3 gitu. Pasti banyak gitu. Kena jedak. Ya sudahlah, saya balik aja di gold aja deh. Gak usah di forex, puyeng pala ngeliatnya gitu. Jadi sekian begitu saja. Terima kasih bagi kalian yang merasa belum yakin untuk memfollow performance gua, memfollow channelnya gua, channel YouTube ya, channel YouTube, karena setiap pagi, setiap siang, setiap malam gitu. Sebenarnya bukan setiap hari pasnya. Saya akan update ketika ada sesuatu gitu. Ya, ketika saya ada posisi yang berbeda, saya akan update. Kalau misalkan kalian masih belum percaya dengan performance gua, let's see, kita lihat. Ini akun masih 6.000. Target saya akan saya gedein terus. Terus dan terus, ya, terus dan terus tanpa henti gitu. Ini bukan akun untuk di withdraw, ya. Bukan untuk di withdraw. Jadi seperti itu aja. Mungkin sekarang-sekarang kalian masih belum yakin, tapi sekitar 3 bulan ke depan mungkin kelihatan performa gue bakal bagus atau enggak. Jangan sampai kayak ini kok akun gue ada yang hancur sih. Gue buka-bukaan aja nih, akun gue ada yang hancur lumayan. Bukan lumayan, gede banget anjay. Balik ke newbie, minusnya 10.000. Waduh, sedeng ini mah. Kenapa? Ngeliatnya guys sampai habis pikir. Algoritmanya gak mungkin seperti itu, tapi hasilnya malah seperti ini. Minimal pips minus 19.000. What the heck? Ya, tapi no problem. Namanya seorang pengusaha, dia meskipun dibanting, balik lagi. Dibanting, balik lagi. Karena mindset seorang pengusaha adalah bagaimana survive ketika dibanting, terus offense ketika dia dapat keuntungan. Gitu. Sekian, terima kasih. Salam cuan.